Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita meramal orang yang lahir di hari Selasa Kliwon. Jadi Selasa itu 3, Kliwon itu 8. Jadi jumlahnya 11. Dia punya sifat aras tuding sumur si nobo, lemah lembut pribadinya, ramah tamah, pinter menyusun kata-kata. Kalau bicara akan menyenangkan bagi si pendengarnya. Jadi perkataan si Selasa Kliwon ini enak didengarkan. Penyampaiannya, susun katanya seperti itu. Karena dia punya sifat aras tuding dan sumur si sinobo. Murah hati kepada yang cocok. Cocok kalau wong kuwi semua ataupun apa yang dia punya diberikan dengan ikhlas. Tapi yang disayangkan adalah ingatannya jelek. Jadi ingatannya itu jelek dalam arti sudah jelek diingat-ingat sama si Selasa Kliwon. Selalu diingat-ingat yang jelek dan kadang-kadang keras hatinya. Jadi kemauannya ataupun hatinya ini keras. Kalau mau A harus A, tidak mau B ataupun C. Itulah sifat daripada si Selasa Kliwon yang betulnya 11. Dan kadang-kadang dia ini mencari kesalahan orang lain. Jadi kesalahan orang lain ini dicari-cari, yang tidak ada diada-adakan. Bukannya yang ada dihilangkan, tapi yang nggak ada diada-adakan oleh si Selasa Kliwon. Tapi yang paling nampak di dirimu adalah pikiranmu saat ini keruh. Itu sering dihinggapi rasa keruh, curiga dengan orang lain, tidak percaya dengan orang lain. Nah, ini si Selasa Kliwon ini supaya tahu, dan setelah tahu maka dihindari ataupun dihilangkan. Karena primbon ini peniten, pengingat, tapi nyata. Jadi kenyataan bahwa si Selasa Kliwon itu adalah sifatnya ataupun wataknya yang kurang percaya, yang cemburuan, itu dihilangkan. Yang baik dipertahankan. Ada yang baiknya saudaraku, karena dia punya sifat sumur si sinobo. Nanti kita sampaikan yang baiknya. Sekarang kita kupas dulu kejelekannya supaya kita menjadi orang yang baik. Jadi man tajala tajal, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan iya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita seandainya bisa memilih hari ini, mungkin kita memilih anaknya pejabat, ataupun kita memilih anaknya Pak Jokowi misalnya. Kalau bisa memilih, tapi hidup tidak bisa memilih saudaraku. Dan yang paling protes itu cecak. Kenapa cecak protes? Protes ya Allah, kenapa kamu jadikan aku seperti ini ya Allah? Sampai manggilnya itu sudah nggak hambamu atau apa, sudah kamu-kamuan. Saking jengkelnya cecak. Karena apa? Jengkel dengan Allah. Karena dia diciptakan tidak punya sayap, tapi makanannya yang ada sayapnya. Sulit. Dia protes. Ya Allah, lebih baik saya nggak usah diciptakan kalau seperti ini. Sudah tahu saya nggak bisa terbang, makan aku yang terbang-terbang. Bagaimana ini Allah ini nggak adil? Apalagi arif dan bijaksana, adil saja tidak, kata si cecak. Tapi tidak lama datang nyamuk. Lalu ditangkap, kata si cecak, dimakan. Kok ada ya yang nyangkut? Maka cecak itu gemuk-gemuk, gede-gede. Ternyata masih bisa makan. Kenapa?
ya Rahman, ya Rahim. Jadi Allah ini maha pengasih dan lagi maha penyayang. Semut pun protes, saya nggak bisa tidur itu gimana? Saya setiap harinya ya kerja, ataupun jalan-jalan kemana ke sini, nggak pernah tidur sama sekali. Perhatikan saudaraku, ada semut di sekitaran kita, mau malam, mau subuh, mau tengah hari, mau siang, mau apa, dia jalan saja kerjanya, nggak tidur. Jadi semut ini diciptakan tidak bisa tidur. Yang mencari makanan ditaruh di rumahnya dari tanah sampai bentuknya besar, diangkat pun jadi tidak kuat manusia. Itulah hebatnya ciptaan Allah. Seandainya air lautan dirubah menjadi tinta untuk menulis kebesaran Allah, tidak cukup, karena di dalam lautan pun ikan yang besar yang kita lihat, paus, hiu dan lain sebagainya. Tapi ikan yang kecil kita tidak tahu, sampai tidak ada yang tahu, bahkan namanya pun kita tidak tahu, saking banyaknya ciptaan Allah. Jadi kuman saja yang katanya tidak bermanfaat bagi kita, kalau tidak ada kuman maka tidak ada pembusukan dan menumpuk sampah. Akhirnya apa? Kita kesana sini rendang sampah ataupun mencium sampah. Jadi kuman ini untuk pembusukan. Yang jelek saja ada fungsinya, apalagi kita manusia diciptakan sempurna. Nah ini si Selasa Kliwon ini yang punya sifat keruh tadi, yang sering curigaan ataupun pikirannya selalu gelisah. Karena kalau sampai tidak punya si Selasa ini, kadang-kala punya niatan, mohon maaf, mengambil barang orang lain. Kalau tidak punya sampai tuntutan perut. Jadi ada sifat ingin punya orang lain. Jadi saudara-saudaraku, supaya si Selasa Kliwon ini hebat, maka harus diikuti tata dan caranya. Sebenarnya cocok dia berdagang karena bahasanya mudah dipercaya dengan orang lain, pintar menyusun kata-kata. Bu, Pak, ini beli barang saya, harganya sekian, modalnya sekian, seperti itu. Jadi cocok menjadi seorang pedagang. Pedagang ya saudara bu ya, berdaganglah si Selasa Kliwon ini. Jadi jangan meludah di depan rumahmu, jangan meludah di jendelamu, di pintu ataupun di jendela, jangan meludah di situ. Karena apa? Itu adalah pintu masuk rezekimu. Kita usaha pun jangan meludah di depan warung kita, jangan membelakangi dagangan kita, dan jangan juga istilahnya kita ini mengusir orang yang mondar-mandir di sekitar usaha kita. Kalau perlu kita panggil, Bapak, sini Pak, ini saya kasih makanan ya Pak. Ya Allah Pak De, kasih makanan, tapi bukan dari dagangan kita, dibelikan dari tempat lain. Kenapa? Ya supaya dagangan kita ini seandainya ada niat jelek tidak terhanyut, jadi dibelikan dari tempat lain. Itu yang perlu saya sampaikan. Kalau dagang jangan meludah di depan warung kita, jangan membelakangi dagangan kita, nggak usah iri dagangan orang lain, karena sifat iri itu nantinya menghilangkan rezeki kita. Jadi uang pertama jangan untuk susu. Jadi sebenarnya banyak saudaraku. Jadi komen saja di kolom YouTube ini, channel ini, komen tanggal lahirmu, nanti kita kasih ramalan lagi supaya hari ini dan hari akan datang akan tahu. Jadi wiridnya saudaraku, karena hari ini diciptakan berbeda-beda, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan sejenisnya, maka wirid pun harinya harus dibedakan supaya si Kliwon ini jadi orang hebat. Si Kliwon, wiridmu di hari Minggu terciptanya bumi ya hayu ya hayum 500 kali di hari Minggu. Di hari Senin ya Rahman ya Rahim 500 kali. Selasa ya Malikul ya Kudus 300 kali. Rabu ya Aliyu ya Azimu 800 kali. Jadi Jumat ya Kafiyah Muhni 600 kali. Jadi Jumat terciptanya manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, itu wiridnya ya Kafiyah Muhni. Sabtu ya Fatahu ya Rozaku 100 kali. Jadi wiridnya berbeda supaya kamu menjadi orang-orang yang hebat. Jadi yang perlu saya sampaikan, wiridnya sudah di hari Sabtu itu terciptanya, disempurnakannya makhluk yang ada di dunia ini, di bumi ini di hari Sabtu.
Jadi kepada saudara-saudaraku yang ingin melakukan hal-hal sifatnya untuk kebaikan, maka kami ingin sekali mengajak supaya kita ini bersungguh-sungguh dalam sesuatu pekerjaan. Bersungguh-sungguh. Hidup adalah perjuangan dan pergolakan. Pemenangnya adalah kesatria yang melumuri ujung senjatanya dengan kasih sayang dan kebenaran. Jika kita tidak melakukannya, niscaya kita akan menjadi pecundang. Maka tugas kita adalah mempertebal minyak-minyak kebenaran dan kasih sayang di ujung panah kita nantinya. Meminta maaf tidak menjadikan kita hina, memberi maaf tidak menjadikan kita bangga, tapi menjadikan hidup kita tenang dan bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Bahagia tidak harus mewah, melainkan dari hati yang sederhana. Agama mengajarkan kita ramah pada semua orang. Agama mengajarkan kita senyum, salam, dan sapa. Agama menasihatkan kita berdoa untuk semua orang. Ucapkan salam walaupun berbeda agama, agar semua yang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saudara-saudaraku, penyemangat buat kalian penonton setiap di channel. Apabila Anda yang hobinya segala sesuatunya kaitannya memancing, maka kita sarankan, jadi buatlah pancing di tanggal 7, 9, 10, 12, 15, 19, 22, 24, 25, dan 29. Membuat rumah berdagang, tempat alat untuk berdagang 4, 7, 10, 16, 18, 19, 24, dan 25. Kenapa tanggal harus dilakukan? Karena perputaran bumi sekarang ini berdasarkan waktu. Jadi waktu itu menentukan sebuah pekerjaan, sebuah kerezekian. Jadi membuat sumur di tanggal 5, 18, 24, 26, dan 28. Jadi memotong rambut tanggal 5, 7, 12, 19, 26, dan 28. Mohon maaf, kumpul dengan suami istri tanggal 4, 7, 12, 15, 19, 22, 23, dan 28. Jangan berhubungan suami istri di hari kelahiranmu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kirim tanggal Anda kepada kami, dan nanti akan kita kasih tahu apa sifat wataknya dan apa hari baiknya, supaya kalian jadi orang-orang hebat. Waktu itu diciptakan berbeda-beda, tidak sama. Jadi begitu juga rezeki kita. Kita doakan semoga di Selasa Kliwon dilimpahkan rezekinya, juga dijauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa biyatan fil jasad wa biyatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa tabatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa filatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakratul maut wa najatan minan nar wa aqwa hisab, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, begitu sulitnya kami membuat konten, ya Allah. Dan semoga dengan konten ini, ya Allah, bisa bermanfaat bagi orang lain dan umat, ya Allah. Semoga saudara-saudaraku sudi kiranya berkomentar, jelek maupun bagus, bagi kami tidak masalah. Yang penting kami bisa bermanfaat. Mau jempol ke atas maupun jempol ke bawah, kami pun tidak permasalahkan. Yang penting kami tahu bahwa kami bisa berbuat, apalagi untuk yang terbaik. Hidup harus bisa menerangi orang lain. Urut harus jadi obor. Saya doakan semoga yang subscribe, yang like, yang komen dijauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Dengan doa tolak bala, ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah wal bala'ah wal pasa'ah wal munkara wasyufal muttalibata wasyada'ida wal minhana mathara minha wa mabatana min baladina hatta khassa wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Semoga Engkau kabulkan doa-doa hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Ya Allah, jaya-jaya jayanti, lebur dening pangastuti, jaya hadi didik rahayu rahayu rahayu. Ayo guru kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.